Jangan salah. Lu nggak stres tapi ya? Hah? Nggak sempet anxiety kayak gua. Andra, back pain sama kayak gua. Ya. Asam lambung sama kayak gua. Ada nggak sih kesehatan lu dan lu pengen bagi tips ke temen-temen? Gue udah 7 kali masuk UGD. Menit Ada lah. yang lebih keren, men. Di mana? Oh, gue orang kaya. Di mana? Kalau gue orang kaya kan, di Tokyo. Lu kenapa sih obses banget sama sneakers tuh kenapa? Lu memuaskan diri atau memang lu beli termahal sepatu lu berapa? Yang udah pinter siapa, dah? Coba. Gading. Gadingnya Gisel. Ini buat Gading, ha? Gadingnya Gisel. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman, kembali lagi di Arila Show. Ini pertama kali loh, Kang. Apa tuh? Ngobrol-ngobrol kembali di ruangan ini sejak terjadi pandemi. Kenapa? Karena, Ruangan ini dihususkan buat gua. iya, khususnya pertama kali datang loh. Sebelum-sebelumnya kan dulu di sini. Terus di luar karena pandemi. Sekarang ini kita kembali lagi ke sini karena teman-teman juga disiplin. Lu kan disiplin menjalani prosedur, di swab, di acara TV yang lagi sekarang lagi Saya live. swab. Ya, swab tiap hari kan? Sekarang lagi live kan? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini teman lama yang bisa dibilang Highlander juga nih. Tampang nggak berubah nih. Berubah nggak, Kim? Gua tuh bukan awet muda, awet tua. Enggak. Jadi pas keluar bayi gua tuh udah Awet gini. tua itu siapa ya contoh awet tua itu ya? Jangan deh. Pandemi ini ngapain aja? Kok ujuk-ujuk kemarin tiba-tiba bikin semangat bikin YouTube? Selama ini ngapain? Sebetulnya kalau YouTube 7 bulan nih ngapain nih? Nggak, sebetulnya kalau YouTube itu kan justru sebelum pandemi dong, gitu kan. Justru kan lu yang nanya gue kan. Iya, "Man, benar. itu Awal-awal. gimana, Silver play button. gimana Nagihnya. caranya gitu kan, dapetinnya. Karena gue juga udah mendekati 100.000 nih lu bilang gitu kan. Malah lu duluan, gue duluan malah kan. Duluan. Justru pas masuk pandemi gue rada-rada apa ya, rada turun lah gitu semangat karena gue mikir, wah ini ngapain ya gitu ya di pandemi ini ya gitu ya. Dan ternyata kan kita bersyukur banget ya, Ri ya. Ternyata musik itu salah satu adaptasi yang paling cepat di pandemi itu. Karena istilahnya ada kamera, udah tinggal ngobrol, tinggal nyanyi aja. Udah jadi Tapi hiburan. beda, tetap beda lah ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau film apa gitu, wah ribet kan. Ya. Harus ada sutradara ini, wah susah lah gitu ya. Nah, akhirnya di situ akhirnya gue memang benar-benar konsentrasi kepada virtual konser itu. Pertama-pertama sih emang gue donasi-donasi, tapi kebanyakan Ya kita bareng ya di Naxua juga. Akhirnya lama-lama kan asik juga sih gini. Akhirnya kan lama-lama kan terbiasalah dengan itu kan. Nah, justru YouTube gua tuh di situ turun. Drop. Iya, jadi aduh gua ngapain ya? Apa karena ini teman-teman yang biasa bantuin produksi atau pertemuan-pertemuan dengan teman-teman jadi berkurang, makanya juga nggak ada bahannya. Salah satunya juga itu. Terus juga sebenarnya bisa sih bikin vlog, bisa aja gitu. Cuman Masa di rumah doang gitu? gue tuh mikir aduh gitu. Udah gitu kan bini gua kan asma. Anak gua asma. Oke. Selain asma bini gua tuh sekitar 2-3 tahun yang lalu paru-parunya berair. Air aja penuh. Kasih tes ya? Gua nggak tahu. Ya, Nah, itu namanya. Ya itu. berair. Pokoknya berair, disedot sampai 2 kali. Jadi disedot, selesai, pulang ke rumah, 3 hari kemudian air lagi. Balik lagi ke rumah sakit. Udah aja 2 kali. Nah, jadi wah udah parno banget kan. Bini gue yang parno gitu. Jadi dia yang keluar, wah udah gitu. Ya udahlah gue juga ngikut aja gitu. Akhirnya justru itu gue rada menurun gitu justru. Nah, dalam saat menurun itulah gue akhirnya bertapa gitu kan di rumah. Ngapain? Sampai matanya sembebe. Nah, kalau itu beda, Su. Beda lagi? Bukan karena kerjaan, tapi itu Not Netflix. bukan. Karena gue ya lebih intens untuk bisa beribadah. Oh. Gitu. Jadi lu selama pandemi Sebab ibadah, ya, iya. matanya. Ibadah. Nggak, maksudnya gini. ibadahnya ngapain, Kang? Maksudnya gini. Karena kita kan emang diem di rumah, biasanya kan kita kan keluar Keluyuran, seminggu 3-4 kali keluar ya, kota. udah gitu kan keluar kota, udah gitu kan kadang-kadang jadwal kita tuh pulang ke rumahnya jam 2 gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau udah pulang jam 1, jam 2 gitu kan emang udah capek kan. Tidur ya gue baru bangun tuh subuh di jam 4. Nah, karena ini bener-bener hampir Tiba-tiba berubah total ya. berubah total di rumah 24 jam 4 kayak 7 gitu ya. 4 lagi apaan sih? 24 kali 7. 7. Berapa tuh? Berapa? Nggak Cepetan usah, aja. nggak usah dihitung. Enggak, bentar. 154. Ya. 164.
164 168 jam, ya kan? Itu terus kayak gitu. Nah, akhirnya gue bisalah melakukan kegiatan spiritual gue gitu. Jadi kayak sholat. Jadi gini, jadi gue tuh akhirnya tuh berubah tuh. Mbak, ya sebagai kita kan nggak mungkin tidur jam 9, so bener nggak? Bener. Paling lambat 12 kali ya. 11 aja udah hebat. Udah hebat. Nah, 12, kadang-kadang jam 1. Nah, itu tuh gue jam 3 kurang tuh gue udah bangun. Untuk menjalani ibadah? Menjaga ibadah, sholat dan sebagainya, ngaji segala macam. Itu sampai jam setengah 7 sama 7 pagi. Dan kemudian susah tidur lagi? Bukan susah tidur, baru tidur tuh di situ. Baru tidur. Jadi bangun lagi tuh jam 10. Nah, gue nggak bisa tuh gue baru jam 7 tuh tidur. Terus gue bangun jam 3 nggak bisa gue. Begitu ada matahari kita susah tidur. Iya. Jam 10 tuh itu udah paling mentok. Sama. Kalau bangun jam 11 itu top banget tuh. Jam 10 udah gini, kadang-kadang jam 9 gitu. Jadi ya itulah, lu kan berapa kali tuh di Instagram DM gua, mata, jaga mata kan, gitu kan, lu kan selalu gitu kan. Kondisikan gitu. Ya gua bilang, terus gua ngomong sama bini gua, ini kan, ya gimana nggak gitu, orang lu sekarang kan beda, gitu. Oh iya, ya udah. Tapi sempat ini nggak, Kang? Sempat stres nggak? Gue sempet, Kang. Gue sempet anxiety berat gua. Oh serius? Serius. Jadi gua sampai ke dokter, gue 2 kali ke dokter. Jadi kan gue tuh memang ternyata di analisa ada OCD perfeksionisnya dikit, nggak parah, tapi positif. Nah, itu memang ciri-ciri orang yang punya ambisi dalam hidup, kata dokternya. Gue dites suruh jalan, gue cuma dites suruh jalan, didengerin cara gue ngomong, terus cara gue ngambil tisu, ngelap wajah itu ketahuan, kata dokternya. Nah, gue masa-masa awal kita mulai aktif RCTV ya game ya. Kan gue 1 bulan pertama beres-beres rumah tuh. Dulu masih berantakan, gue beresin semua satu-satu. Sebelum pandemi tuh? Setelah pandemi pertama. Oh, oke. 3 minggu pertama. Zaman-zaman kita ngejuri yang gue sorry banget guys, gue nggak bisa bantuin. Si Baim Bong, inget gak? Oh. Halunya di rumah. Yang gue sorry banget gue nggak bisa bantuin, gue lagi beres-beres, lagi nggak enak kalau kepotong. Oh itu tuh? Itu belum, karena ada kegiatan fisik. Tapi 2 minggu, 3 minggu kan kelar rumah. Mulailah syuting. Syuting kan sampai jam 2, jam 3. Dan kemudian besok harus tayang, mikirin gimananya. Udah ada sponsor juga. Itu gue sehari tidur 3 jam, Kang. 3 jam, 4 jam, dan membuat gue jatuh sakit. Apa gampang kena sakit? Iya dong, tentunya. Parno dong? Parno. Sampai akhirnya gue ke dokter. Anda umur kan bukan 23. Betul, sudah 47. Lu berapa? 55 berapa? Mau 50. Mau 50 lo. Gini game, lu umur 20 masih udah gombior gitu. Itu Kang. Dia umur 50 tapi langsung six pack. Jangan salah. Lu nggak stres tapi ya? Nggak sempet anxiety kayak gua gitu. Tidur. Gua bukan stres. Terganggu nggak lu? Gue sempat terganggu banget soalnya. Enggak. Kalau gua nggak sampai terganggu karena gua tuh lebih mikir gini. Gua lebih mikir ini sampai kapan dan kegiatan musik itu harus dibagaimanakan. Itu aja sih. Ya, tapi terus mencari sesuatu, tapi kalau sampai stres banget sih enggak juga gitu. Gua nggak stres tapi gini terganggu ke fisik karena tidurnya cuma 3 jam. Bayangin ya, gue tidur jam 4 gitu, setengah 7 udah bangun. Jam 3 gitu, jam 7 udah bangun 4 jam. Itu per hari begitu. Jadi akhirnya gue terganggu. Obatnya ternyata simple. Dikasih 1 obat, bukan obat tidur justru, obat relaksan aja. Oh, ya? Minumnya di atas jam 9, setelah makan malam jam 8, minum separuh gitu atau 1. Udah, pola kebentuk. Ya, sejak itu gue jarang sakit, ya, terus aman lah semuanya gitu. Nah ini relate to kesehatan ya. Lu kan tampak di antara angkatan kita nih, beneran nih, paling fit ya? Amin. Di atas panggung? Andrea angkatan kita juga fit banget. Nggak band dong, anak band. Andra, back pain sama kayak gua. Asam lambung sama kayak gua. Asam lambung mah rata kali ya kalau musisi. Lu sebenarnya ada nggak sih kesehatan lu dan lu pengen bagi tips itu temen-temen? Apa tuh? Asam lambung. Sama ya? Parah. Jadi sebetulnya gua tuh parah udah lama, Bang. Dan ternyata nih ya, kita ngomongin mah nih ya. Gitu ya. Dan ternyata kata dokter gua yang terakhir ini dia punya alat gitu ya, saya. Asik sih itu alatnya tuh antik juga ya. Bentar banget gitu, cuman di kalau nggak salah ini gua ada di gitu ya, di gitu sama ditempel yang kayak buat jantung gitu ya, tempel-tempel gitu ya. Pads gitu ya. Gitu. Wampret. Lengkap banget, tapi dibacain sama dia dia kayak ahli nujum gitu, tahu. Asli. Lu gini kan, gua bilang termasuk
Imajinasi enggak. Itu ya, imajinasi yang negatif gue ketok lo. Jangan ngomong di sini gitu ya. WA aja. Yoi. Gitu. Nah, apa namanya? Dia ternyata gue baru tahu ternyata memang gue terlahir dengan lambung yang sangat sensitif. Oke. Jadi gue tuh istilahnya gini, minum ini ya air putih aja. Gue minum tuh pasti gitu. Banyak air putih doang. Apalagi kalau misalnya ya penyakit-penyakit asam lambung oleh yang pedas, kemudian kopi, teh, iya, dan sebagainya. Itu udah telat pasti. makan. Itu udah pasti. Sementara kita di panggung kadang-kadang telat makan, terus makanannya seadanya. Betul. Box Jadi gitu. gue tuh udah terlahir seperti itu, pola kita juga seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya lu nggak tahu gue parah banget ya. Nggak tahu. Jadi gua Yang paling parah apa? Lucu dia tadi nanya sebelum syuting dia nanya, "Oh, nyedak." Elah nyedak, gue bilang itu mah gini. Melilit. Ya elah, gue udah 7 kali masuk UGD. Asli. Gara-gara keluar. Iya udah, jadi kalau gue udah masuk UGD itu kalau gue udah jengker gini di kasur udah gini aja, gue udah gak kuat. Gimana? Udah gitu. Jadi gue tuh biasanya gini, gue tahan. Jadi kan misalnya tidur jam 12. Gue nggak bisa. Nah, jam 12 ditahan. Jam 12 tidur kan. Sebenarnya jam 12 udah mulai tuh gue. Udah masuk ke sini. Udah ke atas, udah nyedek. Tapi kasihan bini gue udah tidur kan. Gue tidur. Wah, itu sebenarnya gue udah jam 4, jam 3 gue udah gak kuat tuh. Gue pegang tangan bini gue. Gitu. Mam, bangun kan dia kan. Pas lihat gue udah pucat dan keringet dingin gitu, wah udah bini gue udah tahu. Kamu kenapa bukan ngomong? Gue pernah orang gue, dia udah di Pondok Indah gue. Ambulans. Jadi si dokternya si nurse-nya tuh apa? Perawatnya tuh si cowok gitu. Ngangkut gua, orang gua udah diangkut gini. Ternyata di balik kefitannya ada yang masuk perut. Itu kan oke lah di Indonesia. Rumah gua Pondok Indah, RSPI dekat. Dekat, 10 menit lah. Ada yang lebih keren, men. Di mana? Oh, gua orang kaya. Di mana? Kalau gua orang kaya kan, di Tokyo. Iya. Tokyo sakit Gila perut. nggak lu? Di Tokyo cuma banget. Maksud gue orang kaya gini, geblek banget. Gue bukan sombong, gue orang kaya. Jadi ulang tahun gue tiba-tiba bini gue pengen rayain lu ulang tahun di Tokyo deh. Sambil anak gue udah lama. Ya, jadi anak gue tuh ternyata kita baru sadar anak gue tuh ke Jepang itu waktu dia umur SD. Sombong amat sih. Kalau dia dulu sekarang nih, sombong amat gitu. Sombong banget. Dia waktu anak gue SD. Nah anak gue tuh udah celetuk. Pengen di Jepang. Dia kan Jepang banget kan. Dia demen banget yang namanya anime. Ilustrator lah dia kan. Dia bilang, "Pak, aku kan," gue tuh nggak sadar sama bini gue tuh, "Pak, aku kan SD loh, Pak." Pas gue lihat foto, ya bener anak gue kecil banget. Gue bilang, "Oh iya." Nah, bini gue akhirnya mungkin lihat anak gue ulang tahun di sana deh. Alhamdulillah, ayo. Gitu. Bulan apa tuh ulang tahunnya? April dong. Gue 4 April kan, pas lagi dingin-dinginnya. 4 April sama kayak sahabat gue SMA. 4 April bang? Iya, Budi Haryono? Itu 4 April juga ya? Aries ya? Aries. Itu gue ke Tokyo, mendarat dingin masih dingin banget tuh, di 4 derajat, 3 derajat gitu. Lihat teh Ocha. Teh Ocha, Rosa. Teh Ocha, gue kan nggak ngeteh, nggak ngopi, gue kan rasa mabung. Tapi sekalinya gue lihat teh Ocha gitu kan, gue ijo gitu enak. Waduh, karena dingin, terus Jepang gitu, pas gitu, enak. Gue yang biasanya gue selalu minum ini, lu tau sendiri kan gue minum putih terus. Bening bukan putih. Bening, ya benar. Air kosong. Air kosong, air kosong. Gue minum Ocha mulu, makan selesainya Ocha, sebelumnya Ocha, terakhir pas hari 4 Aprilnya bini gue udah reserve tempat, restoran, yang makanannya datang sedikit tuh, dikit. Nah, gue kan Ocha ambil makan Ocha lagi, karena emang dingin enak tuh. Terakhirnya si makanan terakhir tuh dikasih matcha kan yang lebih kentalnya, hijau. Gue lihat, aduh matcha ice cream tuh paling enak. Bukan ice cream, tapi ini biasa minuman ya. Gue minum itu kan, waduh, enak banget. Udah tuh, baliklah ke hotel. Jam 11-an. Tidur semua jam 12:30 Good, itulah. Gue diem, gue cuek aja. Gue tahan. 3:30 gitu, jam 3 gak kuat gue. Gue gini lagi sama bini gue kan.
Tapi di Tokyo ini ya. Di Tokyo. Ngomongnya mam atau ha? Oh. Hai. Udah. Untung gue untuk you know Jepang bahasa Inggris kan Terbatas banget. terbatas banget. Even tulisan aja. Walaupun hotel bintang 5 Iya, itu. Jadi bini gua nelpon kan sama anak gua. Ini terus akhirnya datang si itunya bingung neranginnya. Ya anak gua kan sekolah internasional, dia bahasa Inggrisnya bagus kan. Tapi si itunya yang nggak bener, nggak. Namanya siapa itu? Hah? Kita cari dia. Tony kalau. Tony Moto. Terus akhirnya bingung. Tapi untung ada saudara gua di sana. Udah lama, udah 20 tahun lah di Jepang. Gua langsung gua bilang, Telepon ini. Gitu. Terina kan. Gua bilang ke bini gua, Mam, telepon Terina. Ini kan subuh, pasti sholat subuh gua bilang. Untung itu setengah 4 jam 4-an, pasti sholat subuh gua bilang. Bener ditelepon pas udah sholat subuh. Kunaon? Ya kan Sunda ya. Gunain hai gitu. Hai. Datanglah suaminya sama Terina udah langsung diterangin, dibawalah pakai ambulan di Shibuya, cuy. Itu maksud gua orang kaya gua. Bawa rumah sakit. Ya, Berapa hari iyalah. di rumah sakit? Enggak, nah ya itu UGD ya. Ya sebetulnya kan itu kan asam GERD ya, nah udah naik ke atas. Disuntik. Nah, cuman gitu doang. Infus. Gue udah ngomong sama ke Terina kan, gue bilang Terina bilangin aja gue ini sebenarnya asam lambung. Tadi gue nakal aja, gue mungkin mau aja. Udah minta itu aja. Ya mungkin tapi kan itu negara Nggak apa? bisa. Dia takut mati kali kan. Warga Takut negara apa? Indonesia mati. Warga negara Indonesia tanggung jawab gede kan. Dia bilang nggak bisa, lu harus di CT scan. Gue bilang jangkrik coba. Gue teh jangan teh bilang aja teh. Ini Udah, sama ini persis pasti yang gue alamin waktu gue liburan di Singapura. Persis sama. harus lengkap kan. Lengkap. Gue juga MRI sama MRI segala gue. nyerang persis jam 12 malam karena waktu makan malam telat abis dari Universal Studios gitu-gitu. Sebelum nunggu makanan datang kan ada acar ya kalau di restoran Cina. Aduh itu top Kan banget. enak ya, cetak Ceklak, ya. terus malam jam 12. Gue sampai jam akhirnya setengah 6 pagi dan gue naik taksi sendiri karena lebih gampang ya komunikasi di Singapura ya. Singapura. Where is the nearest hospital gitu-gitu. Oke. Kenapa lu sendiri? Sama Bukan Vita? Ya anak-anak kan masih kecil. Oh. Kan kalau ditinggal sendirian di kamar kan. Dulu. 2000 udah gede atuh. 2010 waktu itu kakak Oh gue iya, 10 si ya. Ola nggak ikut. Ini Ya, yang ya, kecil-kecil ya, doang ya, masih ya, kelas ya. 2 SD gitu kan ya. kesian ya. Akhirnya cabut tuh sendiri. Gue sendiri ke rumah sakit. Terus sorenya siangnya mereka bangun mereka besuk gue. Gue udah mau pulang sebenarnya pengen pulang. Tapi nggak boleh, nggak bisa. Lu harus di sini, lu harus masa Sehari dong. observasi nggak? 12 jam. Oh, 12 jam. Gue udah ya jam 6 sore gue baru balik ke rumah. Kalau Jadi gue mending sih lebih bentar. sisanya liburan gue di kamar terus. Oh, gue nggak aman. Langsung balik lagi lu bisa. Enggak, karena ya udah pas pada saat udah dikasih infus itu udah turun kan. Jadi jam 6 lah, jam 6 setengah 7 pagi itu kan gue masuk sekitar jam 4-an tadi ya. Jadi setengah 7 itu udah bisa keluar gitu ya. Deng kan, eng dong. Ini, Eng kan, jangkrik. Gue bilang Tokyo men gitu kan. Berapa man? Berapa ya tadi dulu? Enggak, tapi nggak terlalu mahal sih. 10 jutaan ada lah. Ya, ada enggak. Ya mahal lah. Enggak maksudnya, enggak gua kan mikirnya 30 gitu ya. Waduh, ini bisa 40 atau berapa? Gua bilang gua apa? Gue 16 kalau nggak salah. Sekitar Ya gitu. mahal lah. Itu 16 sudah opname di sini 5 hari udah. Iya, tahu tapi kan gua tuh mikirnya cuman kan Iya. sneakers hilang Jadi satu. iya. Sneakersnya 16 juta. Nah, oke, mumpung lagi ke situ sebelum ke lain. Lu kenapa sih obses banget sama sneakers tuh kenapa? Lu memuaskan diri atau memang ini fashion ya, kita ngomong fashion ini apa termasuk yang paling update nih fashion di antara semua teman-teman kita penyanyi. Lu diperbudak keduniawian gitu. Sampai sini lo ini kan murah, Man. Lah tapi kan kalau digabung ini berapa Ya, juga? tapi kan sama lu sepatu lu banyak. Hah? Sepatu lu. Enggak, gua enggak terlalu banyak sekarang. Gue Ya sekarang kenapa? kalau dulu ya. Kenapa lu? Gua emang seneng dari dulu Stylish. otak-atik mobil. Oke. Ya, otak-atik mobil gue. Hobinya mahal terus dari dulu. Enggak, itu emang karena obsesi gue dari dulu. Karena waktu kecil gue cuma bisa beli ini. Kalau Tamiya. gue murang kali pasti ditanya gitu ya. Nah, terus kedua adalah gue memang dari dulu emang demen sepatu. Dari SD gue tuh ke sepatu tuh cuman kan memang Nggak ada tahanan duit ya. tuh. Nah, jadi gue tuh ke sepatu tuh pengen, aduh itu yang warna putih keren, aduh itu yang warna biru keren. Tapi kan nggak punya duit, nggak bisa beli kalau dulu zaman dulu. Nah akhirnya pada saat gue udah bisa punya duit,
Dan ternyata kultur sneakers sekarang menjadi lebih besar dan bahkan sekarang tuh bisa seperti ini. Bisa jadi aset itu. ya. Yang Bisa jadi aset dikantongin ya. itu bisa jadi aset. Gua makin memperdalam ilmu persnikeran gitu. Memperdalam ilmu persnikeran. Ilmunya apa itu? Enggak, ya sekarang komunitasnya udah tambah gede. Jadi ada sepatu yang Ada emang sepatu yang lu beli sekarang harga misalkan taruhlah 10 juta. Kemudian tahun depannya bisa meningkat bisa? jadi 50, Rek. Hah? Iya, ada. Gimana apa kita mulai sneakers kan? Ada. Cuman memang itu rare banget. Gue nggak tahan kalau bawa duit. Ada. Sekarang tuh ada, tapi ada juga yang sepatu yang tadinya di resellernya aja udah 250 juta gitu ya. Oh itu dapat harga resellernya udah susah ya? Udah susah. Karena kayak misalnya gini, kayak misalnya Travis siapa Off-White ya? Si Off-White si Virgil. Apalagi yang collab ya mana? Ya, Virgil Abloh itu Siapa? Virgil Abloh. Apa jam Mas Able? Ah, Ablenya itu dia unyil tuh. tetangganya itu. Itu dia Jangan ketawa. ngerancang. Gimana gede nih ketawa. Enggak, ketawa jadi rudoyan Iya, ya. gue. Ada satu sepatu ya yang MoMA itu ya. Dia kerja. Jadi MoMA itu kan Museum of Nah, jadi Modern Arts di New York ya. dibikinin. Nah, itu tuh sekarang aja kalau lu lihat kenapa bisa mahal karena dia memang cuman diciptanya tuh dikit banget. Oke. Jadi kecuali kalau lu temennya Virgil, lu bisa harga 2,3 juta tuh. Emang sepatunya benar harganya MSRP-nya 3 juta, 2 segitu juta, ya. 2,3. Retail price-nya segitu. Cuman karena memang cuman misalnya di situ lainnya cuma 100. 1.000. Oh, 1.000. Oke. Tapi kan 1.000 seluruh dunia. Iya, oke. Jadi, lu bayangin 1.000 aja 100 misalnya untuk teman dan keluarganya Virgil misalnya gitu. Itu aja udah tinggal 900. 900 ditaruh di Amerika misalnya ditaruh 400 tinggal berapa lagi? Belum yang itu ya makin gila tuh. Lu dapat Termahal berapa lo? Ada punya Virgil Abloh. punya. Oh enggak, yang gue Virgil punya beberapa tapi yang MoMA ini nggak punya karena sekarang harganya udah berapa? 50 berapa? Lu beli termahal sepatu lu berapa? Gue sih tapi tetap pakai plafon sih, Ri. Gue nggak mau kalau beli Di sampai bawah 20 gitu, plafon. iyalah, gue nggak mau lah kalau gue sampai nggak ini gue kalau 50 gitu gue sampai 50 sih gitu. Iya, dan itu lu punya banyak pasang berbelas-belas. Nah dulu waktu gue belum sneakers komunitas belum seperti ini udah ada tapi masih underground lah ya indie. Kalau sekarang tuh kan udah major lah sekarang. Siapa gitu punya ya. duit bisa. Gitu ya. Nah dulu tuh gue kacau, gue tidak membeli sepatu yang kayak seperti itu, yang rare, Yang akhirnya punya dia- value. Yang dari dulu gue masih bodoh gitu misalnya. Yang udah pinter siapa dah? Coba. Gading. Oke. Jadi gue pernah ini ada cerita. Gadingnya nih. Gisel. Ini buat Gading ha? Gadingnya Gisel. Gading Gisel. Kok Giselnya matanya beda? Lo enggak, kan Gading memang bener mantan suaminya Gisel. kan? Betul. Iya, terus Nah. kenapa lu nanya gitu? Jadi ada teman gue si Ieng yang punya toko sepatu sneakers. Man, lu mau nggak ini? Ini Nike kolaborasi sama Diamond tuh. Christie mah itu. Christie mah lelang ya. Diamond tuh apa yang terkenal di Tiffany. Tiffany. Kerja sama dengan Tiffany. Pas gue lihat Tiffany gua & Co. Nah, dulu gue tuh lihat tuh karena warna. Buset keren banget warnanya tuh hijau hijau ya kayak Hijau gini, bukan? Enggak hijau kayak ya keren lah pokoknya hijaunya keren. Terus itunya silver. Wah, keren banget. Gue beli. Biasa harganya sih nggak terlalu mahal. Dia segituan lah. 1,5 gitu. Gue beli. Ternyata si Gading tuh dia udah tahu ini bakal gila. Nah, gue kan udah gue pakai 3 bulan 4 bulan. Oh, dulu pakai? Udah dipakai dan karena gue seneng gue sering. Jadi ini tuh udah kalau sepatu udah yang rada gitu. Ya, udah enak lah, udah enak dipakai ya. Tiba-tiba, Udah yang lipat udah enak. Tiba-tiba Gading telepon gue, Kang, yang Tiffany buat gue dong, gitu. Buat lu, udah dipakai gitu, gue bilang, gue tuker deh sama Nike baru. Nah gue kan geblek, bodoh gitu. Hah, Nike baru? Gue tuker Kang, lu mau yang mana? Dia fotoin tuh sepatu dia, yang mana? Dia bilang, gue lihat ada yang putih, emang gue lagi butuh putih. Gue pengen yang putih, ambil Kang. Gue nggak ngerti. Dia ambil baru masih pakai Box. Box gue aja udah nggak ada itu. Udah ditukar. Gue seneng lah dapet di ternyata gila men. Sekarang itu gue cari kemarin tuh di harga Tiffany itu udah di harga yang itu ya yang low ya, yang low tuh 30 lah ada. Wah gila. Gue nggak tahu tuh Gading apa masih ada nggak sepatu gue itu yang itu. Gila.